Boy, sebentar nih. Gue punya pantun ya. Si Memet makan siput. Cakep. Kasih selamat dong buat Mas Siput. Oke, sahabat Ipol, kita jumpa lagi nih di acara podcast kita, si Ipol, dan mungkin agak sedikit bingung ya. Kita nih si Ipol sedang merayakan kemenangan kita di kategori media karikatur jurnalistik untuk penghargaan Adi Nogoro ya, iya, Mas Iput ya. Dan ini diserahkan langsung oleh Presiden di Hari Pers Nasional 2024. Nah, Mas Iput, sekali lagi terima kasih. Mas Iput, ini sebetulnya nama aslinya siapa sih? Panggilannya kan terkenal sama teman-teman kantor nih, Mas Iput. Iya, nama asli saya Muhammad Saifuddin. Muhammad Saifuddin. Ya, waktu itu sempat berubah. Pertama kali saya membuat nama inisial itu, waktu pertama awal-awal membuat kartun, saya memakai nama Mdin, Dien gitu. Mdien. Iya, waktu awal-awal. Kemudian bukan di media Ipol tuh ya? Bukan. Ya. Itu waktu saya masih SMP. Waktu masih SMP. Iya, pertama kali membuat kartun di koran Suara Merdeka. Suara Merdeka. Sekarang jadi Iput nih di Ipol ya. Ternyata ketika perjalanan waktu, nama itu menurut saya kok agak susah, akhirnya ketemu Muhammad Saifuddin Iput ya, Iput. Ribet ya kayaknya ya. Langsung aja Iput gitu ya. Iya, Iput ya. Okay. Iput ya. Dan itu nama yang menurut saya berkah. Oke, mudah-mudahan berkah untuk Ipol, juga berkah Mas Iput. Soalnya nih kita bangga banget nih. Lagi euforia ya kan, 20 Februari kemarin kita mendapatkan kategori ini, dan itu merupakan suatu kebanggaan sih kita di Ipol. Nah, Mas Iput bisa ceritain nggak ini sebetulnya judulnya apa yang menang, kemudian saingan kita tuh dari mana aja nih prosesnya? Anugerah Adi Nogoro ini kan hampir semua media tertarik untuk mengikuti lomba ini, ya. Dan untuk kategori yang saya ikuti adalah kategori media karikatur, dan itu ternyata banyak juga yang ikut, termasuk media-media yang besar-besar, dari mulai koran, kemudian cyber juga boleh ikut. Media online juga. Online ya. Kayak kita ini kan media online juga boleh ya. Jadi saingan kita juga media cetak nasional juga ya. Iya, media cetak termasuk nasional, majalah yang terkenal juga itu ya. Pokoknya media-media yang mempunyai halaman atau karikatur itu bisa bisa mengirim karyanya gitu. Syaratnya kan harus dimuat dulu. Oke. Ini kan yang menang judulnya AI Sahabat atau Musuh. Iya, betul. Nah, ini ternyata yang menarik nih sahabat Ipol, Mas Iput nih, kita Ipol mengirimkan 2 karya dan dua-duanya lolos dia jadi nominasi ya. Ceritain dong Mas Iput ini karyanya seperti apa, tentang apa, dan yang satu lagi yang jadi nominasi apa tuh? Iya. Jadi tanggal 6 kemarin itu kan dikasih dari panitia
ngasih tahu bahwa ada pengumuman lomba di TVRI gitu kan. Jam 1 sampai jam 2. 6 Februari ya. Kita belum tahu, ini cuma dikasih tahu bahwa ada pengumuman lomba Adinegoro. Ketika waktu diumumkan itu saya lihat nominasi untuk karikatur. Ternyata muncul, dua-duanya muncul. Wow, dua-duanya muncul ya. Iya. Yang pertama tema tadi itu, tema tadi dari Sahabat atau Musuh. Yang kedua adalah Hati yang Mati. Hati yang itu Mati. tema tentang Palestina. Nah, yang ketiga itu dari nominasi dari Kompas. Dari teman kita Kompas. Ya, artinya dari dua itu, wah ini kesempatan untuk menang agak besar ya? Karena dari 3 nominasi yang Ipol masuk 2. Ipol masuk ya. Luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya banyak karya yang masuk, mungkin puluhan. Tapi yang diambil panitia 3 nominasi dan 2 itu adalah karya Mas Iput, karya Ipol ya. Iya, Ipol, dari Ipol. Waduh, luar biasa. Terus tadi kalau kita lihat tuh cuplikannya kan disalamin tuh sama presiden. Gimana? Deg-degan gak nih? Nah, itu juga waktu awal-awal sebelum penyerahan hadiah atau disalamin presiden itu kan teman-teman juga ngomong, wah ini ketika acara gladi resik itu kan presiden cuman foto bersama. Nggak ada rundown untuk salaman. Oh, jadi di luar rundown sebetulnya. Di luar rundown, ya. Makanya ketika itu terjadi surprise sekali. Termasuk panitia juga banyak memberi selamat, surprise sekali. Karena dari sekian pemenang lomba anugerah Adinegoro itu, hanya pemenang Adinegoro yang mendapat salaman ya. Salaman dengan presiden. Salaman langsung bersentuhan sama kulit Presiden Jokowi. Iya. Rasanya gimana? Kasar nggak? kerja gitu ya. Tapi berarti saya juga ikut merinding nih ya, Mas Ifut ya. Jadi sebetulnya di rundown, di gladi resik pun itu nggak ada yang namanya salaman. Tidak tapi ada. Ketika pas jam D-nya itu, Jokowinya tiba-tiba melipir ya. Iya, melipir langsung. Sementara sebelah kirinya kan ada wali kota, gubernur yang juga dapat penghargaan. Ya. Itu nggak dilirik sama sekali. Enggak, langsung dia pidato. Langsung pidato. Nah ini nih sahabat Ipol nih, terkait pidato juga nih yang menarik nih. Tadi kita sudah lihat ya bersama-sama ya di awal tayangan. Ternyata Pak Jokowi itu sebetulnya mengkritisi media massa ya, dalam tanda kutip dia sering digambarkan sebagai karikatur ya yang negatif lah gitu ya, sehingga anak cucunya nih ya, Jan Etes juga katanya protes, Mbah kok mukanya jelek sih. Nah ini gimana nih kalau dari Mas Ipun nih, kita kan menang juga karikatur ya, walaupun nggak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi, tapi melihat fenomena karikatur gitu sebagai sebuah media untuk mengkritik keadaan sosial, gimana nih tanggapannya nih? Iya. Jadi kalau di media itu kan karikatur itu dipakai salah satunya untuk kartun opini ya. Betul. Nah, di karikatur itu sendiri bisa dimunculkan tokoh-tokoh yang memang ingin ditampilkan wajah-wajah itu. Dan kebanyakan memang di gambar itu dibikin karikatur dengan distorsi yang meletot-meletot gitu. Kalau nyebutnya karikatur wajah gitu. Padahal kalau kita nyebut karikatur wajah itu sebenarnya salah persepsi. Kalau karikatur sendiri karikatur itu ya wajah itu yang dipletotkan wajah. Ya. Oh. Cuman kalau di media Indonesia karikatur itu menjadi kartun opini ya itu. Kartun opini. Itu agak berbeda persepsi. Padahal awalnya itu karikatur ya hanya untuk wajah yang dibikin distorsi, dibikin lucu gitu ya. Itu awalnya kayak gitu. Awalnya. Sebetulnya. Cuman karena sudah salah kaprah dan sudah diterima, ya sudah. Ketika ngomong karikatur ya itu kartun opini. Kartun opini itu yang biasa kita lihat di media massa, betul. Termasuk di Ipol ini ya. Iya, betul. Oke, jadi ngomongin karikatur yang menang nih, AI, Sahabat atau Musuh. Iya. Ini sebetulnya Mas Iput latar belakangnya dan kenapa ngangkat tema ini nih, yang menang nih ya, menang ya. Iya, betul. Itu kan kalau kita bisa lihat nih gambarnya nih, ada semacam apa sih dukun ya. Nah, kemudian dia bareng kayak robot ya, diibaratkan itu untuk AI-nya. Iya. Nah, coba bisa diceritain nggak Mas? Itu gimana tuh maksudnya gambar itu? Jadi kalau dalam kartun itu memang kita pertama kali mencari ide yang sedang ramai dibicarakan itu, ya. Sedang ramai. Kebetulan ada 2 hal yang ketika saya ikut lomba itu saya merasa ini ada 2 yang saya pengen bidik. Satu tentang AI, yang kedua tentang masalah Palestina itu kan. Palestina. Yang sama-sama masuk nominasi ya. Masuk nominasi. Oke. Nah, kalau yang menang itu kebetulan ya kalau ide dapatnya dari mana ya? Itu apa ya? Kita baca banyak apa itu? Informasi. Nah, itu ide itu muncul ya. Kita nggak tahu kapan, tahu-tahu idenya seperti inilah. AI itu kita anggap sebagai sahabat atau musuh sih. Cuman
yang menjadi persoalan kan bagaimana memvisualkan supaya itu menjadi lucu dan orang paham gitu. Itu Dan, sebenarnya iya. di situ. Kalau permasalahan Sahabat Musuh itu orang udah pada tahu semua. Cuman lombanya itu kan bagaimana memvisualkan itu Iya. lewat kartun. Ya di situ perangnya di situ kalau menurut saya. Iya, itu yang susah, dan tapi justru masyarakat tuh senengnya lebih seneng ngelihat gambar visual sih Mas. Betul. Kita kayaknya kalau dikasih artikel tentang kecerdasan buatan yang paragraf-paragraf itu agak males juga sih sebenarnya baca sih, ya nggak? Iya, betul. Jadi itu yang menariknya ya, Iya. fenomena itu, dan mungkin ya kita nggak ngerti ya panitia kriterianya seperti apa, tapi ternyata menang tuh ya yang Iya, betul. AI sahabat atau musuh. Kalau Hati yang Mati itu bercerita tentang apa nih? Ya itu tentang Yang masuk nominasi juga ya? sebenarnya. Itu sebenarnya dunia itu lebih ke dunia, bukan ke Indonesia aja ya. Itu saya menggambarkan bahwa dunia itu sedang berduka gitu. Dukanya mendalam, dan ternyata beberapa pihak yang bisa menolong ternyata juga cuek dan tak acuh gitu. Karena ada apa dari dunia apa namanya? PBB. PBB. Di situ digambarkan ada bola dunia juga, Ya, ada yang tentara terjadi. Israel gitu ya. Ada. Ya ini sebetulnya kita sebagai sesama apa ya, negara sahabat ya turut berduka dan ikut inilah ya bertoleransi ya, ikut berduka, merasakan ya. Walaupun lewat kartun pun tidak hanya bersifat humor ya, tapi juga bisa humor yang satiristik gitu, satir gitu lah. Nah itu saya menggambarkan itu satir gitu. Oke. Di tembok ratapan itu Tembok saya tulis, ratapan. ada tulisan Hati yang Mati gitu kan. Dan itu di bawahnya ada beberapa orang Israel, kemudian ada tentara perdamaian dunia, ada orang Arab, kan semuanya kan mereka itu sebenarnya bisa membantu gitu. Iya, tetangganya sendiri Tetangga juga sendiri. ya, tapi Nah, hanya itu. diam saja Nah ya. itu Hati yang Mati. Oke, sahabat Ipol, tadi Mas Iput kan udah cerita tuh spill sedikit, ternyata inspirasinya juga dapat dari banyak membaca, melihat fenomena sosial yang terjadi Iya. di masyarakat, di dunia gitu. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya sahabat Ipol nih mewakili prosesnya itu cukup berat nggak sih, Mas? Proses berkarya. Proses berkaryanya. Untuk satu karikatur itu berapa lama dibuatnya? Butuh adaptasi atau apa, semedi dulu nggak sih? Iya. Kalau dibilang proses itu kan kita nggak bisa ngomong proses sekarang itu Mas. Iya. Kalau orang lihat saya berkarya sekarang mungkin, cepet banget ya, langsung gambar cepet, apa cepet. Tapi kita tarik ke belakang gitu, yaitu proses lama kan. Oke. Kita mulai bagaimana belajar. Saya mulai buat karir dari SMP gitu kan. Jadi bisa mahir kayak sekarang nih, menang itu ternyata proses belakangnya panjang ya, dari ditarik kecil ke ya. belakang. Iya betul. Oke. Jadi termasuk untuk Adi Negoro ini, saya harus menunggu 10 tahun untuk. Nah ini kan Adi Negoro yang kedua Mas. Iya betul, dan ini mungkin sahabat Ipol informasi juga ya, kita sudah mendapatkan di tahun 2020 ketika kita masih bernama Indopos, itu kita juga juara satu juga ya untuk kategori yang sama, karikatur. Tema COVID waktu itu. Dan ternyata kemenangan yang pertama dan yang sekarang ini itu sebelumnya udah nyoba berkali-kali. Ceritain dong Mas, gimana tuh? Jadi kalau orang bilang, wah ini kok kayak semacam apa ya, lombanya kok kayak nggak bener gitu kan, ada yang mengira seperti itu, karena kan ternyata untuk saya mendapatkannya pertama itu ya cukup lama menunggunya. Itu saya sampaikan ke waktu acara di PWI pas apa itu Hari Pers Nasional yang tahun 2001 itu saya ngomong, saya capek menunggu, tapi capek ini terbalaskan ketika saya mendapatkan yang pertama di Negoro itu. Oke. Udah berapa kali Mas total mengirimkan hasil karya untuk ikut perlombaan khususnya Adi Negoro ini? Adi Negoro kan setiap tahun diadakan. Cuman ada beberapa kali yang sempat kosong itu, diundur sampai 2 tahun sekali, ada yang sempat ada itu. Nah, kalau dari ngirim saya sempat berapa kali lolos. Maksudnya kelewatan, deadline-nya udah selesai, saya baru ingat, wah, iya. Kalau dihitung-hitung sudah hampir sekitar 8 kali mungkin ada saya ngirim berkali-kali. 8 kali nyoba dan baru yang 10 uji tahun coba menunggu. 10 tahun menunggu dan uji coba yang keberapa? Ke-8 itu baru menang ya? Iya, mungkin yang terakhir itu. Yang terakhir itu menang. Lolos, ya. Ini untuk Adi Negoro sendiri, apakah juga selain Adi Negoro pernah kirim juga karya jurnalistik, karya karikatur? Saya pernah menang di ICW, Indonesia Corruption Watch. Itu kan juga yang ikut dari media-media. Kebetulan saya menang di karikatur juga. Kan ada dari majalah, kemudian yang tulis atau itu yang berita yang menang dari Tempo, koran Tempo, majalah Tempo waktu itu. Nah, karikaturnya kebetulan saya juga mewakili ini juga yang menang itu. Apa namanya? Waktu itu bukan dari Indopos tapi
Oh, dari media pribadi ya. Pribadi. Nggak harus dimuat dulu. Sorry, dimuat dulu juga sama di Indopost juga. Sama-sama ya, benar-benar. Syaratnya harus dimuat di media dulu, benar. Oke. Ya artinya untuk sahabat Ipol ya jangan pantang menyerah ya kalau baru sekali dua kali kirim karya terus belum diumumkan jadi pemenang nggak usah ciut dulu nyalinya ya Mas ya. Iya. Harus terus berusaha gitu ya. Iya. Karena prinsip saya gini Mas, lomba itu kan menang itu nomor 6 Mas. Lomba nomor 6 yang penting? Yang penting ya lomba itu bagi saya menang itu nomor 6. Karena 1 sampai 5 itu Pancasila, Mas. Iya betul ya. Aduh, gue udah serius nih Mas Ipot ya. Betul juga sih, jadi nomor 6 ya. Itu Pancasila yang pertama ya. Nah Mas Ipot, kalau boleh dibilang nih sebetulnya inspirasi, artinya gini loh. Kan kalau kita berkarya itu kita butuh support system nih. Ya. Kira-kira orang-orang penting atau lingkungan tuh mendukungnya seperti apa sih? Dan siapa aja nih yang paling punya arti penting nih dalam karya yang dihasilkan Mas Ipot? Betul. Kita hidup di lingkungan kan bebas memilih ya Mas. Nah, ketika kita salah memilih itu juga ada pengaruhnya dengan diri kita. Nah, saya merasa bahwa saya sebagai kartunis, saya tidak memilih lingkungan yang hanya di dunia kartun aja gitu, enggak. Saya juga bergaul dengan pelukis, kemudian ada para penulis, kemudian desain grafis, semua saya gauli dan itu berdampak bahwa dunia saya tidak terkungkung hanya di bidang kartun aja. Karena kalau kita hanya berteman dengan kartun, dengan teman-teman yang hanya di kartunis saja, informasi yang mungkin tidak ada berhubungan dengan kartun juga ternyata banyak membantu juga saya untuk mengembangkan di dunia kartun gitu kan. Iya. Kan termasuk pengurus DKM Masjid juga kan ya. Artinya kan sebetulnya hati yang mati tadi Palestina kan juga sebenarnya terinspirasi juga ya, dari masukan teman-teman ya. Religius lah ya sebetulnya juga ya Mas Ipot ya. Amin dong. Amin. Tapi menurut saya penting juga Mas. Jadi kita kalau dalam lomba itu saya juga ada ritual yang mungkin dilakukan orang-orang juga ya. Sebelum lomba bukan membakar kemenyan kan atau apa tuh ritualnya? Membakar uang. Oh, membakar uang. Modal dulu ya. Lewat sedekah. Itu penting tuh. Nah, itu harus satu. Bawahin tuh, itu satu ya. Kemudian, jadi jalur langit nih ya. Jalur langit itu penting sedekah. Itu. Kita ini kan apa ya? Saya menganggap diri ini makhluk yang lemah gitu. Ada ikhtiar-ikhtiar lain di luar kita punya kemampuan. Kita diberi kemampuan membuat karya yang luar biasa menurut saya kan. Nah, itu kan tidak semua orang diberi kemampuan seperti itu. Nah, ketika ngomong lomba, itu ada jalur-jalur lain yang untuk mendukung itu. Satu tadi kan bakar uang itu, lewat sedekah. Kemudian sama orang tua itu, doa restu. Nah, itu penting sekali. Support system yang kayak gitu sangat penting ya. Cuman kadang kalau orang tua udah mendoain terus kalah dia, aduh mohon maaf doanya belum terkabul ya. Jadi saya merasa bersalah juga dengan orang tua. Aduh, tapi sekarang orang tua senang loh senang sekali. Bangga ya. Alhamdulillah. Dan yang bangga itu nggak hanya orang tua aja, tapi kita Ipol itu sangat bangga sekali Mas, karena kan kita juga umurnya masih muda ya kan. Betul. Baru jalan 4 tahun tapi kita sudah berhasil juara 2 kali di tingkat nasional. Itu alhamdulillah sangat luar biasa banget. Dan betul. Satu lagi nih Mas Ipol, sahabat Ipol. Jadi karena Ipol ini merupakan salah satu anggota dari FPRMI, Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia, yang anggotanya itu 300 tersebar di seluruh Indonesia. Mereka juga memberikan selamat kepada Mas Ipol, kepada Ipol karena salah satu anggotanya mampu menjuarai, menang ya. Betul. Lomba jurnalistik karikatur. Iya, betul. Selamat dong Mas Ipol, thank you. Ini teman-teman di belakang ada yang mau nanya nggak nih sebelum kita tutup? Wah, Mas Ipol tinggal di mana Mas Ipol waktu APN itu? Mimpi apa nih? Tinggal maksudnya? Iya. Oh, jadi itu emang diundang dulu ya Mas ya? Iya, kita dari tanggal 18, 19, 20 itu sebelum acara puncak kan diundang oleh panitia. Panitia penghargaan Adinegoro ini. Yang surprise itu ketika ditanya kita nanti nginepnya di mana gitu, nginepnya di mana. Begitu dibalas di Wisma Atlet di Kemayoran. Loh saya mikir, itu kan bekas Covid itu, bekas. Padahal acaranya sendiri di Ancol itu ya? Iya, acara di Ancol tapi agak jauh ya? Agak jauh. Ya 15 menit lah dari tempat. Sebetulnya jauh atau enggak masalah, yang penting jangan terlalu creepy gitu juga ya. Nah, takut ketika kita ngomong Wisma Atlet, udah bayangan teman-teman yang menang itu saya nggak nginep di situ lah. Hari pertama saya datang sendirian.
Masih sepi. Wah, masih sepi. Saya nanya ke petugasnya, "Mas, di lantai berapa?" "Lantai 5, Pak." Kamarnya itu terus diantar ke sana. Terus yang lainnya teman-teman belum ada yang datang. Belum ada yang datang. Sendirian tuh. Sendirian. Aduh. Udah. Ada yang ketok-ketok nggak tuh Mas malam-malam? Tapi ini ternyata pemenang-pemenangnya juga kayak Indonesian Idol ya, kayak di apa istilahnya di karantina gitu ya? Ya, dikasih tempat. Dikasih ya. tempat. Karena memang acaranya juga lumayan penting sih ya. Karena ada pertemuan dengan para juri dan pengurus panitia gitu. Dan ada rangkaian hari pers acara, ya. Ada, Jadi panjang ada ya. konvensi juga, konvensi ya. Tapi menarik itu menurut saya ya. Cara ini humor Tuhan itu seperti itu menurut saya itu. Coba tolong ya. Sebelum kita mendapatkan sesuatu yang apa ya, yang menurut saya wah sekali ya. Misalnya dapat penghargaan ini, kemudian ketika acara penyerahan hadiah kita disalami presiden. Namun di balik itu kita harus ngalamin dulu diuji mental kita dengan menginap di Wisma Atlet. Iya. Jadi di balik kisah sukses seseorang tuh pasti akan ada banyak ujian-ujian. Salah satunya uji nyali tadi ya. Dan tidak semua orang bisa menerima itu, Mas. Artinya tidak semua orang, wah kok seperti ini, menganggap itu. Kalau saya gini, sesuatu yang menurut saya tidak baik, saya melihat bahwa itu nanti ada di balik itu ada. Baik. Ya. Yang dilihat manusia itu tidak baik belum tentu di mata Tuhan itu juga tidak baik. Pasti betul. Ada hikmah atau kebaikan di balik itu ya. Luar biasa ya. Aduh, kita jadi mendengar siraman rohani Ajem nih kayaknya nih. Teman-teman ada lagi nggak nih yang mau nanya nih? Oke. Iya. Weh, hadiah ini ngomong-ngomong hadiah emang gede ya Mas ya? Ya dibandingin tahun sebelumnya? Yang ada kenaikan ya, lumayan besar ya. Jadi mengikuti ya inflasi ya. Betul. Ada kenaikan ya. Mau beli rumah lagi atau mau beli Alphard gitu? Ya kalau hadiah yang tadi saya bilang bahwa kita diberi rezeki ya, sebagian kita sedekahkan. Kita bakar. Kita bakar tadi. Ya gitu. Kemudian ya tentu jangan lupa untuk orang tua yang sudah mendoakan. Ya. Jangan lupa untuk teman-teman juga Mas di sini ya, makan-makan ya. Oke. Ya untuk teman-teman IPOL nanti kita bersyukur bahwa IPOL dikasih derajat naik. Amin. Pelan-pelan ya. Jadi prestasi Mas Iput ini mengangkat derajat kantor kita juga, saling mengangkat organisasi, semua keangkat nih. Betul. Ya. Terima kasih Mas Iput sekali lagi. Sama-sama. Kita akan tunggu lagi karya-karya Mas Iput selanjutnya. Mudah-mudahan IPOL akan jadi langganan Adi Negoro di tahun berikutnya. Oke. Ya. Gitu ya teman-teman ya, sepakat ya. Oke sahabat IPOL, demikian bincang kita kali ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi sahabat-sahabat IPOL semua untuk terus berkreasi. Jangan lupa nih Mas Iput, kita imbau ke teman-teman agar subscribe, like, share dan komen YouTube IPOL dan follow dong akun media sosial ipol.id. Akhirnya saya Timur dan Mas Iput pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.